Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara TNI AU akan menerapkan teknologi modifikasi cuaca untuk mencegah hujan deras kembali terjadi sehingga tidak berpotensi kembali menyebabkan banjir di wilayah Jabodetabek. Informasi terkini akan disampaikan Febrian Ahmad langsung dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Febri, bagaimana proses penyemaian oleh BPPT dan juga TNI Angkatan Udara dalam proses modifikasi cuaca ini? Sumi, hari ini BPPT dan juga TNI Angkatan Udara sudah melakukan proses penyamaian di sejumlah titik yang memiliki awan, di mana awan-awan ini memiliki potensi untuk dapat menimbulkan curah hujan yang cukup deras dan juga mengarah menuju ke arah Jabodetabek. Untuk itu, proses teknologi modifikasi cuaca diperlukan dan juga dilakukan oleh pihak dari TNI dan juga BNPB hari ini. Tadi, TNI AU dan juga BPPT menggunakan pesawat berjenis CN295 dan juga berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, kemudian sampai menuju ke arah Serang dan juga Selat Sunda, di mana di lokasi ini merupakan lokasi yang terdapat banyak awan, dengan awan-awan ini diprediksi akan menuju ke wilayah DKI Jakarta, sehingga perlu untuk dilakukan modifikasi cuaca dengan menyebarkan materi atau bahan berupa NaCl, di mana ini dapat digunakan untuk dapat mempercepat hujan, sehingga hujan langsung turun di wilayah tersebut di sekitar Serang dan juga Selat Sunda, yang merupakan wilayah aman dan juga tidak akan, dan akibat dari awan yang sudah dihujankan tersebut maka tidak akan terbawa ke arah Jakarta, dan juga hujan dapat diminimalisir di Jakarta dan juga banjir dapat berkurang seperti itu. Selain itu tadi juga di atas kami melihat langsung bahwa proses saat melakukan proses modifikasi cuaca dan juga penyamaian ini merupakan salah satu proses yang dilakukan kerjasama antara BPPT dan juga TNI Angkatan Udara, di mana tadi ada anggota BPPT juga yang meninjau langsung dan juga menyaksikan ada sekitar setidaknya sebanyak 2,4 ton jumlah NaCl yang dibawa dan juga dijatuhkan di perairan Selat Sunda dan juga Serang, dan masing-masing dari 2,4 ton ini diisi di dalam 4 tabung, yang masing-masing tabung ini berisikan sebanyak 600 kg. Kami juga tadi meninjau bahwa proses ini merupakan proses yang harus terus dilakukan secara berulang. Tadi jika kami sudah melakukan proses penyemaian meninjau langsung sekitar pukul 9 sampai dengan pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat, nanti rencananya BPPT dan juga pihak dari TNI AU juga tetap akan melakukan proses ini, mengingat untuk dapat melakukan penyemaian dan juga menurunkan hujan. Untuk mencegah hujan menuju di DKI Jakarta ini diperlukan beberapa proses yang dapat dilakukan berkali-kali. Selain itu, nantinya informasi yang kami dapatkan dari BPPT juga, ini bisa menekan curah hujan untuk menuju kembali ke arah DKI Jakarta sekitar 30 sampai dengan 50%, namun bergantung pada cuaca yang ada saat ini. Dan ini juga sangat memiliki relasi dengan informasi yang juga kami dapatkan dari BMKG, di mana BMKG menyebutkan bahwa selama 1 pekan ke depan di wilayah DKI Jakarta ini akan ada peningkatan curah hujan yang cukup tinggi yang berasal dari awan-awan yang berada di arah barat Pulau Jawa. Dalam hal ini merupakan awan-awan yang berada di atas perairan Selat Sunda dan juga Serang. Untuk itu diperlukan modifikasi cuaca agar tidak kembali awan itu menuju ke Jakarta dan juga banjir tidak terjadi. Nantinya ini juga adalah proses yang juga harus melihat bagaimana keadaan yang ada di lapangan dan juga keadaan cuaca sekitar, sehingga diperlukan sinergitas yang baik antara BPPT dan juga TNI AU, bahkan juga dengan BNPB, agar dapat proses modifikasi cuaca ini dapat berjalan dengan lancar dan juga dengan tujuan agar awan-awan tersebut tidak kembali menghujani Jabodetabek dan juga banjir dapat diminimalisir. Sumi. Ya, Febri, BMKG memprediksi bahwa hujan deras masih akan terjadi hingga 1 minggu ke depan. Apakah artinya modifikasi cuaca ini akan dilakukan 1 minggu ke depan, dan apakah ada kendala yang dialami di lapangan? Ya, Sumi, terkait dengan proses modifikasi cuaca apakah akan dilakukan dalam 1 minggu ke depan, berdasarkan informasi yang kami dapatkan tadi dari BPPT juga, ini akan bergantung dengan kondisi awan ataupun kondisi perairan dan yang ada di atas Selat Sunda, dan juga melihat medan bagaimana yang akan ditempuh TNI AU saat akan melakukan penyamaian di atas awan-awan tersebut. Tadi kami juga sempat merasakan saat meninjau yang berada di atas pesawat CN295 milik TNI AU, memang ada sedikit guncangan dan juga ini menjadi tantangan tersendiri. Dan untuk lebih detailnya apa saja tantangan yang dihadapi, sudah ada bersama saya yakni Marsma, Fajar,
Andrianto yang merupakan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara. Pak, tadi kita juga sudah merasakan dan juga melihat langsung penyemayan yang dilakukan oleh TNI AU. Sebenarnya apa saja kendala yang dialami Pak? Karena kan mengingat cuaca juga cukup ekstrim. Ya. Sementara ini belum ada kendala, jadi kami tetap memperhatikan cuaca. Jadi terbang kami ini sebetulnya mengejar-ngejar awan ya, mengurangi potensi hujan yang akan terjadi di Jabodetabek. Kami menyebarkan NaCl atau garam itu di daerah di mana awan tersebut mau masuk ke Jakarta, daerah Jakarta dan sekitarnya. Kami dibantu dan koordinasi dengan BMKG dari mana arah angin dan awan yang aktif, yang berpositif berpeluang untuk hujan yang dari mana. Nah, tadi pagi setelah briefing kami melihat bahwa awan itu ada di daerah Selat Sunda, angin dari barat. Sehingga sebelum masuk ke daerah-daerah yang terjadi banjir di Jawa dan sekitarnya, kemudian dan di Banten, kami upayakan untuk jatuh supaya jatuhnya di Selat Sunda sana di perairan. Ini pesawat CN295, kami isi 2,4 ton NaCl, ada 6 tabung di dalam dibawa, ini para penerbangnya ada di belakang kami. Dan hari ini kami rencana terbang 2 sorti. Tadi pagi sudah terlaksana 1 sorti hampir 2 jam, dan nanti setelah sholat Jumat ini sudah kami siapkan lagi untuk berangkat ke area. Kami berharap bahwa modifikasi cuaca ini bisa mengurangi intensitas hujan, curah hujan yang terjadi saat ini, sehingga mengurangi resiko untuk banjir. Demikian. Tadi kan informasinya juga bahwa setelah tadi pagi kita melakukan modifikasi cuaca, nanti sore juga akan ada lagi, dan BMKG juga memprediksi bahwa dalam 1 pekan ke depan akan ada curah hujan yang cukup tinggi ke DKI Jakarta. Apakah ini akan dilakukan berulang, Pak? Ya, betul. Kami tidak menghilangkan hujan ya, tapi mengurangi intensitas hujan. Ini diperlukan supaya resiko banjir ini tidak terjadi. Jadi mengurangi resiko. Untuk itu kami bekerjasama dengan BMKG. Nah, BMKG sudah menginformasikan pada kami bahwa hampir sebulan ini nanti ke depan curah hujan akan tinggi. Karena itu kami setiap hari adakan koordinasi dengan BMKG dan juga BPPT untuk di daerah mana saja yang curah hujan ini yang berpotensi untuk masuk ke Jakarta atau daerah banjir, kami coba jatuhkan di daerah lain yang aman. Ya, sementara yang aman adalah daerah lautan. Kemudian di samping itu TNI Angkatan Udara menyiapkan 3 jenis pesawat sebetulnya yang bisa untuk TMC ini, yaitu bersama pesawat C-130 Hercules dari Skadron Udara 31 Halim. Kemudian yang ada sekarang di belakang kita ini CN295 dari Skadron Udara 2 Lanut Halim Perdana Kusuma, dan 1 pesawat Kasa 212 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh Malang. Demikian. Tadi kan kita juga merasakan langsung, rekan-rekan media ikut berkesempatan untuk melihat langsung. Guncangannya cukup keras dan juga kita melihat kondisi cuaca juga sepertinya sedang ekstrim seperti itu. Sebenarnya apakah ada patokan bahwa ini boleh untuk melakukan penyemayan masuk ke dalam awan tersebut atau bagaimana? Keselamatannya seperti apa, Pak, dari TNI AU? Oh, itu udah biasa. Jadi memang tugas kita ini ngejar-ngejar awan. Justru awan-awan yang tebal, yang berpotensi hujan itulah yang kita semai. Namun tetap kita akan safety nomor 1. Awan-awan CB yang sangat aktif mungkin tidak akan kami semai hujan di sana. Nah, ini awan-awan tadi yang berpeluang untuk terjadi hujan, biasanya sudah pekat, itu memang terjadi guncangan. Memang di sana gasti, kemudian turbulen itu banyak di sana. Nah, yang menjadi kendala bagi kami adalah sebetulnya cuaca di landasan. Sementara ini landasan masih clear, kering, nah itu tidak masalah bagi kami untuk terbang. Sedangkan untuk di atas, kami menghindari awan-awan yang aktif, yang CB, yang mungkin banyak terjadi petir dan segala macam. Demikian. Oke, siap. Ini kan terakhir, Pak, kita kan melihat TNI AU juga memiliki peran aktif untuk dapat membantu mengurangi banjir di Jakarta. Selain itu, Pak, apakah ada upaya-upaya lain dari TNI AU untuk membantu agar banjir ini dapat segera terselesaikan? Ya, kami kemarin sejak tanggal 1 dini hari pagi kami telah mengerahkan pasukan Paskas TNI Angkatan Udara sebanyak 150 orang, dibantu juga personil Lanut Halim Perdana Kusuma dan juga dari Koop untuk membantu masyarakat sekitar Halim, mengerahkan kurang lebih 13 perahu karet dan juga 15 kendaraan bermotor atau truk. Itu semua kita sebarkan sampai hari ini masih bekerja, dan poskonya ada di sini di DAAU Lanut Halim Perdana Kusuma. Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat sekitar sini. Kemarin sudah banyak yang dievakuasi, anak-anak, ibu-ibu yang tidak bisa berenang kami utamakan dievakuasi pakai perahu karet. Kalaupun di daerah padat perahu karet tidak masuk, para pasukan atau Paskas itu masuk ke daerah-daerah dengan menggunakan pelampung dan tali. Demikian.
Oke, siap. Terima kasih Pak. Semoga kita berdoa agar Ya, mudah-mudahan. kondisi banjir di Jakarta bisa cepat teratasi dan juga tidak kembali lagi dengan modifikasi dan juga bantuan dari TNI Angkatan Udara. Terima kasih Pak sekali lagi, selamat bertugas kembali. Dan kita juga meninjau dan juga mendapatkan informasi dari BPPT bahwa nanti dari proses modifikasi cuaca ini setidaknya bisa mengurangi curah hujan di Jakarta sebanyak kurang lebih 30 sampai dengan 50%. Namun hal ini bergantung berdasarkan kondisi awan dan juga kondisi cuaca yang terjadi di Jakarta. Sumi. Febrian Ahmad, terima kasih sudah melaporkan langsung dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.